Selamat pagi anak kami semua kelas 3. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Pasti sehat dong Bapak, semua anak-anak Bapak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, hari ini kita kembali belajar komputer. Minggu sebelumnya, di modul sebelumnya, Bapak sudah kasih kalian catatan tentang, masih ingat judulnya apa? Ayo, siapa masih ingat? Iya, judulnya tentang cara memformat teks atau tulisan pada WordPad. Oke? Nah, karena minggu lalu sudah catatan, jadi hari ini Bapak akan jelasin bagaimana cara memformat teks pada WordPad. Oke? Nah, tapi sebelumnya Pak ingatin lagi. Semua tugas-tugas kalian, semua tugas praktek, tugas latihan, silakan dikerjakan lah ya. Jangan sampai ada tugas-tugasmu yang tidak selesai, karena semua nilai-nilai tugas akan digabungkan ke dalam nilai rapor. Oke, jadi nilai tugas, nilai ujian, tugas praktek, tugas latihan itu akan digabung semua ke dalam nilai rapor. Jadi Bapak harap anak-anak Bapak semua kelas 3 silakan kalian kerjakan semua tugas-tugas kalian, tugas komputer, supaya nilai kalian bagus dan tidak ada yang merah lagi. Oke, bisa? Nah, sekarang Bapak akan jelasin bagaimana cara memformat teks pada WordPad. Oke, jadi kalian silakan perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Oke? Kita belajar lagi tentang memformat teks pada WordPad. Pengertian dari memformat adalah mengatur tampilan teks agar terlihat menarik. Oke, kata kunci adalah menarik. Nah, caranya itu ada ikonnya ada di bagian home. Jadi kalau tidak menemukan icon formattingnya, kalian tinggal klik saja home, kemudian formattingnya ada di sini. Ini icon-icon digunakan untuk memformat tulisan. Oke. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dimulai kita akan bahas yang 3 ini, icon 3 ini, Calibri, yang 11 dan AA ini. Oke. Nah, pertama yang ada gambar Calibri. Calibri ini nama ikonnya bukan ikon Calibri. Calibri itu adalah jenis tulisannya, salah satu jenis tulisannya. Ya. Nah, jadi kalau tanya di waktu ujian, ini icon apa namanya? Bukan icon Calibri, tapi namanya adalah icon font family atau font style. Ingat ya, style yang artinya model tulisannya. Jadi gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mengubah jenis tulisan. Ingat ya, kalau kalian lupa, ingat aja, style itu bahasa Inggrisnya artinya apa? Model atau jenis, ya kan? Tampilannya. Jadi untuk mengubah jenis tulisannya, model tulisannya. Kemudian di sampingnya tadi ada angka 11. Nah, icon ini namanya bukan icon angka 11. Icon ini namanya adalah font size, atau kalau kita terjemahkan dari bahasa Inggris, font itu artinya tulisan, size itu apa? Ukuran. Berarti font size itu bicara tentang ukuran tulisan, atau fungsinya adalah untuk mengubah ukuran tulisan. Oke? Nah, di sampingnya ada 2 icon yang dia bentuknya A besar, kapital ya, sama-sama kapital A, kemudian A kecil. Nah, namanya apa itu ikonnya? Namanya adalah grow and shrink font. Grow itu membesarkan, bertambah ya, grow bahasa Inggrisnya. Kemudian shrink artinya menyusutkan atau mengecilkan. Ya, yang mana itu? Grow itu yang ini, yang A yang besar, ini grow. Kemudian yang kecil ini itu namanya shrink. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mengubah ukuran tulisan. Jadi font size dengan grow and shrink font gunanya sama, tapi bedanya apa? Nah, bedanya adalah kalau font size dia mengubah ukuran tulisan berdasarkan ukurannya dengan memakai ukurannya. Jadi ukurannya berapa? 11, ukurannya 12, ukurannya berapa gitu. Jadi lebih detail. Nah, kalau grow and shrink, grow or shrink ini itu mengubah ukuran tulisan lebih besar dan lebih kecil saja. Jadi tulisannya sudah segini besarnya, tinggal kalau kita klik A yang ini, grow-nya, tulisannya akan membesar. Jadi gunanya sama mengubah ukuran, tapi kalau grow and shrink gunanya dengan mengubah ukuran tulisan dengan cara memperbesar dan memperkecil. Jadi ingat ya, memperbesar dan memperkecil. Oke? Itu bedanya.
Oke, berikutnya tadi yang ini sudah Calibri 11 dan sebagainya. Sekarang kita masuk yang di bagian bawahnya. Ini adalah view. Nah, ini dia view dan yang sini di bawahnya. Oke. Nah, apa itu nama ikonnya? Pertama yang B-nya. B ini nama ikonnya adalah bold. Gunanya apa? Ayo, masih ingat gak? Gunanya adalah untuk mendebalkan tulisan. Nanti kita akan lihat gimana sih contohnya. Kemudian I itu singkatan dari italic. Nah, jadi nama ikonnya adalah italic. Gunanya untuk memiringkan tulisan. U itu singkatan dari underline. Gunanya untuk menggarisbawahi tulisan. Kemudian di sampingnya lagi itu ada A, di bawahnya ada kotak warna hitam. Ini dia ada warna hitam kotaknya di sininya, ya kan? Nah, itu namanya apa? Bukan A kotak warna hitam, tapi namanya adalah font color atau text color. Jadi kalian buat namanya misal di ujian nanti font color juga sama, text color juga sama-sama namanya ya. Intinya adalah ada kata colornya. Oke. Nah, gunanya untuk apa? Mengganti warna tulisan. Oke. Kita lihat yuk penggunaannya. Oke, misalnya ada tulisannya adalah belajar komputer. Ini dia. Oke. Nah, kalau kita blok tulisannya, kemudian kita klik icon B, apa yang terjadi dengan tulisannya? Tulisannya nanti akan berubah jadi seperti ini. Lihat ya, garisnya akan terlihat lebih tebal. Itulah namanya menebalkan tulisan. Lihat, B-nya lebih tebal garisnya kan, E-nya juga, itu namanya menebalkan tulisan. Artinya garis pada tulisannya jadi terlihat lebih tebal, menebalkan tulisan namanya. Oke, I italic, apa tadi gunanya? Untuk memiringkan tulisan. Jadi kalau kita blok tulisannya kemudian kita klik I, yang terjadi adalah tulisannya akan seperti miring. Nah, jadi miring tulisannya ya. Kemudian kalau misalnya kita klik U, underline, apa yang terjadi? Ada garis bawahnya di tulisannya. Ini di bawah kata-katanya ada garis bawah kan? Itulah yang namanya dengan underline. Ada garis bawahnya. Kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan lebih dari satu, bisa nggak? Bisa. Kita gabungkan. Misalnya kita mengklik B dan I, apa yang terjadi? B itu bold, kemudian I itu miring, berarti menebalkan dan memiringkan. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana cara menebalkan dan memiringkan tulisan? Caranya adalah tekan B dan I. Hasilnya seperti apa? Seperti ini. Ya, lihat ya, tulisannya tebal dan dia bentuknya miring. Oke, jadi kalau ada pertanyaan lagi sekali lagi, bagaimana cara menebalkan dan memiringkan tulisan? Caranya adalah tekan bold dan italic. Kemudian italic dan underline, gunanya untuk apa? Kalau kita lihat artinya di sini, berarti untuk memiringkan dan menggaris bawah. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana cara memiringkan dan menggaris bawahi tulisan? Caranya adalah klik icon italic dan underline. Oke, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Lihat ya, tulisannya miring dan ada garis bawahnya. Oke, lanjut lagi. Bagaimana kalau mau digabungkan semuanya? Bold, italic, underline. Berarti artinya apa nih? Kita menebalkan tulisan adalah cara untuk menebalkan tulisan, memiringkannya, ditebalkan, dimiringkan, dan digaris bawah. Jadi kalau pertanyaan, bagaimana cara menebalkan, memiringkan, dan menggaris bawah tulisan? Berarti tekan B, bold, italic, underline. Jadi ada 3 nah ya. Hasilnya seperti ini. Sudah dikasih tebal tulisannya, kemudian dikasih miring, kemudian dikasih garis bawah. Oke. Nah, kalau B dan U saja bisa nggak? Bisa. B dan U, bold dan underline. Kalau bold underline berarti dikasih tebal dan digaris bawah. Oke, lihat aja fungsi masing-masing ya, baru digabungkan hasilnya. Oke, yang atas tadi sudah, Calibri dan kawan-kawannya sudah, view sudah. Nah, ini juga sudah. Berarti mana lagi belum? Yang belum adalah yang sini. Ini untuk menggeser tulisannya, atau namanya perataan teks. Ada berapa perataan teksnya? Ada 4. Oke. Nah, ini dia perataan teksnya. Ada 1, 2,
3, 4. Oke, nah kita bahas satu-satu ya. Nah, kalau ini yang pertama tadi, yang bagian awal tadi nih, yang ini itu namanya adalah ikonnya seperti ini. Namanya adalah align text left, atau kalian bisa tulis align left juga boleh. Align left. Nah, align left juga sama. Oke. Align itu artinya menggeser atau meratakan. Nah, gunanya apa? Ingat, kalau kalian lupa hafalan ya, ingat aja, langsung terjemahkan saja ke bahasa Indonesia. Align itu meratakan, left itu apa artinya? Kiri. Berarti gunanya itu apa? Meratakan tuh align ya. Align tulisan di bagian kiri. Kiri itu apa? Left. Oke. Nah, kalau lupa lagi bagaimana namanya, lihat aja sini. Di gambar ikonnya, di bagian mana dia rata? Di bagian kiri kan? Nah, itu dia. Di ikon sini bagian kiri yang rata tulisannya. Kemudian yang kedua adalah namanya center. Nah, kalau kalian lihat di gambarnya, kirinya rata nggak? Nggak. Dia panjang pendek kan? Kanannya rata nggak? Nggak. Berarti kiri dan kanannya tidak rata. Berarti disebut dengan namanya adalah center. Center itu dalam bahasa Inggris itu artinya tengah. Berarti gunanya untuk apa? Meratakan tulisan di bagian tengah. Oke. Center itu tengah. Nah, kemudian yang ketiga adalah, nah kalau kita lihat di sini dari gambarnya, kira-kira ini apa? Lihat gambarnya, yang rata sebelah mana? Sebelah kanan. Berarti namanya apa kira-kira? Namanya adalah align text right, atau bisa juga tulis dengan align. Align ini bacanya align ya, align right. Oke. Align artinya diratakan, right itu sebelah kanan. Berarti artinya gunanya untuk apa? Meratakan tulisan di bagian kanan. Oke. Nah, kalau ini bagaimana? Namanya apa? Kirinya rata nggak? Rata. Kanannya rata juga nggak? Oh iya, rata juga. Nah, terus namanya apa? Apakah align left right atau align right left? Nah, khusus yang ini karena dia gabungan kiri dan kanan, namanya adalah justify. Dah, gunanya untuk apa? Meratakan tulisan di bagian kiri dan kanan. Nah, jadi kalau kalian lupa namanya, lihat aja gambar ikonnya, di bagian mana dia rata. Misalnya di atas ini, dia bagian mana rata? Oh, yang rata adalah di sebelah kirinya. Ini dia. Oh, ini yang rata yang mana? Oh, sebelah kanannya. Ini yang mana rata? Oh, sebelah kiri kanan, namanya justify. Berarti kalau ini nggak ada rata sama sekali, berarti namanya adalah center. Oke, kita coba yuk. Kalau misalnya tulisan seperti ini, nah kira-kira ini dikasih align apa? Left atau right? Oke, kita lihat ya. Tulisannya di sebelah kiri rata nggak? Oh iya, rata. Ini dia, rata ya. Nah, berarti namanya align apa? Align left. Ini dia. Dia pasti pakai align left. Kemudian ada tulisan lagi. Nah, ini dia. Ini rata sebelah mana yuk? Ini rata sebelah kanan. Berarti dia pasti pakai icon align right. Lanjut lagi. Misalnya tulisan seperti ini. Kirinya rata nggak? Kirinya tidak rata. Ini dia. Tidak rata. Ada yang sebelah, ada yang jauh, ada yang pendek, ada yang jauh, ada yang pendek gini kan. Nah, sebelah kanan juga rata nggak? Enggak juga. Nih, panjang pendek kan. Nah, kalau nggak rata kiri kanan, itu disebut dengan align center. Pasti dia pakai center. Oke. Nah, contoh lagi. Misalnya nih, kalau kita mau buat judul ini, judul tulisan itu berada di mana? Di bagian tengah tulisan kan? Berarti kita pakai center. Dan kalau untuk menebalkan tulisan pakai apa? Pakai bold. Jadi kalau tanya bagaimana cara membuat judul dengan tulisan tebal, caranya adalah kita klik icon left dan bold. Oke, ingat ya.
bagaimana cara membuat judul dengan tulisan yang tebal? Judul itu di bagian mana? Judul berada di bagian tengah tulisan kan? Nah, jadi kita klik center dan bold. Oke, yuk lanjut lagi. Tulisan berikutnya, kalau misalnya kita lihat tulisan seperti ini, di sebelah kirinya tulisan rata. Ini dia. Di sebelah kanannya tulisan rata. Nah, kalau kiri kan rata namanya apa yuk? Kita pasti pakai icon justify. Oke, justify. Oke, sekarang kita akan coba di WordPad-nya langsung. Nah, sekarang kita sudah mempunyai sebuah tulisan yang berjudul tentang penularan COVID-19 di WordPad kita. Nah, jika kita kertasnya dirasa terlalu kecil, kita bisa klik zoom in atau tanda tambah di bagian bawah sini untuk memperbesar ukuran kertasnya. Seperti ini. Nah, sudah. Oke, yang pertama kita akan coba mengubah jenis tulisannya. Seperti yang kita belajar pertama tadi, kita belajar tentang font family atau font style. Oke. Nah, caranya adalah kita blok dulu tulisannya. Caranya adalah cara ngeblok gimana? Klik di bagian depan tulisan, kemudian kita tahan, kita geser sampai ada warna biru seperti ini, yang artinya komputer sedang memilih tulisannya. Kita blok sampai satu judul seperti ini. Oke, setelah itu icon font style-nya di mana? Icon font style-nya ada yang ada tulisannya Calibri. Berarti kita klik Calibri-nya. Klik tanda panahnya ya. Klik tanda panahnya untuk milih tulisannya. Setelah itu kita pilih tulisannya. Lihat, ketika kita sorot di bagian sini, tulisannya akan berubah judulnya nih. Ini dia. Dia langsung berubah. Jadi kita tinggal lihat saja tampilannya. Contoh tampilannya di sini, di bagian tulisannya langsung. Nah, kita cari model tulisan yang bagus menurut kita. Misalnya kita cari tulisan Chisel Black misalnya. Saya mau yang ini misalnya. Kita klik model tulisannya. Oke. Nah, setelah itu kalau kita ingin mengubah ukuran tulisannya, kita blok lagi tulisannya, kita ganti angka 11-nya nih. Klik angka panahnya, kemudian ganti 11-nya jadi ukuran tulisannya. Misalnya kita mau ukurannya 26 seperti ini. Sudah? Nah, 26. Kemudian di sampingnya sini ada namanya grow and shrink yang kita pelajari tadi, sama-sama untuk mengubah ukuran tulisan. Nah, tapi bedanya adalah kalau grow dan shrink ini itu gunanya untuk memperbesar dan memperkecil tanpa menggunakan ukuran tulisannya, ya kan? Jadi nggak pakai angka dia. Jadi langsung aja kalau kita klik A yang besar ini, tulisannya akan semakin besar. Oke. Kalau kita klik yang A kecil ini, dia akan menjadi makin mengecil. Ya, jadi sama-sama mengubah ukuran tulisan, tapi kalau grow and shrink itu tidak menggunakan ukurannya, ya. Jadi nggak ada angka-angkanya. Langsung aja tambah besar dan tambah kecil. Nah, itu dia. Oke, kemudian untuk judul. Judul itu berada di bagian mana? Berada di bagian tengah. Berarti kita blok tulisannya. Ayo, perataan di bagian tengah namanya apa? Namanya center. Ini dia. Oke, kita klik centernya. Nah, kalau tidak jadi, misalnya saya salah membuat center yang saya centerkan tulisannya. Berarti bagaimana cara menghilangkan senternya? Jika ingin menghilangkan center, blok dulu tulisannya, kemudian klik lagi senternya. Nanti senternya akan atau kita klik yang alignment yang lain. Ini dia. Oke. Nah, kita kembalikan lagi ke alignment sebelumnya. Misalnya kalau left berarti left. Gitu cara menghilangkan alignment yang misalnya salah. Misalnya saya kliknya right. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Ya udah, kita blok lagi aja tulisannya. Setelah itu kita klik perataan sebelumnya, berarti perataan yang left misalnya, atau center atau yang lain. Oke. Nah, kemudian judul itu biasanya
dibuat tulisannya tebal, berarti kita kasih bold. Ini dia untuk judul. Oke. Nah, ini kebetulan tulisannya sudah tebal, kita cari tulisan yang lain yang jelas-jelas terlihat, misalnya Arial. Nih dia. Nah, untuk judul itu biasanya dikasih tebal. Ini kan nggak terlalu tebal kan? Kita kasih tebal dan kita kasih ke tengah. Itu dia untuk judul ya, biasanya seperti itu. Kemudian untuk tulisannya, nah kalau kita blok tulisannya, biasanya perataan teksnya sudah pasti yang left. Ini dia, awalnya semua pasti left. Kalau kita klik center bagaimana? Kita klik center, dia tidak rata kiri kanannya. Kirinya tidak rata, kanannya juga tidak rata. Kalau kita kasih right, kanannya saja rata. Kalau kita kasih justify, kiri kanannya rata. Nah, untuk tulisan paragraf itu biasanya menggunakan justify supaya rapi. Nah, ini dia. Oke. Nah, kalau mau buat seperti paragraf, kita bisa klik paling awal sini. Kemudian kita bisa tekan tombol tab. Nah, oke. Kalau buat paragraf ya, alinea. Nah, kemudian untuk mengubah warna tulisan bagaimana? Misalnya kita mau ubah tulisannya, kita blok dulu tulisannya. Ingat ya, memformat teks harus pertama kali blok dulu tulisannya. Kalau enggak, tidak akan berubah tulisannya. Kita klik font color, kita pilih warnanya, misalnya warna merah. Nah, untuk tulisannya kita bisa blok, kita ganti warnanya, font color ya, misalnya warna biru. Oke, bisa nggak kalau misalnya setiap kata kita ganti warna berbeda? Bisa. Jawabannya bisa. Ini kita ganti dulu ukuran tulisannya, model tulisannya kita ganti sama seperti tadi. Kita blok dulu tulisannya. Oke, untuk artikelnya kita ganti model tulisan yang kita suka, misalnya Comic Sans. Ini dia. Kemudian ukurannya kita ganti misalnya 14. Nah, ini dia. Terlalu ini kita kasih kecil kertasnya. Dah, oke. Nah, bisa nggak kita kasih ganti warna perkatanya beda? Bisa. Caranya adalah, misalnya kita mau kata penularan itu warna hijau, berarti cukup blok saja yang penularan, kemudian ganti warnanya warna hijau. Misalnya lagi untuk setiap kata COVID itu kita kasih warna merah, berarti kita ganti warna merah. Kita blok dulu COVID-nya. Ya, mana yang ada COVID lagi, kita ganti warna merah. Ingat ya, kalau mau ganti warna, klik font color, tapi klik yang tanda panahnya. Ini dia, klik tanda panahnya, baru pilih warnanya. Misalnya warna biru atau warna hijau. Nah, seperti ini. Tadi kita COVID-nya mau warna merah semua kan? Ini dia. Oke, nah itu saja. Ada lagi bisa diubah lagi, misalnya kita mau ada kata, misalnya di kalimat terakhir tuh kita mau ganti warna kuning, warna ungu misalnya, nih dia bisa kita ganti. Jadi ingat ya, kita bisa mengubah tampilan tulisan, tapi syaratnya adalah pertama blok dulu tulisannya ya, karena kalau nggak diblok komputernya nggak tahu bagian tulisan yang mana mau diubah. Oke. Nah sekarang kalian ambil modul kalian, modul pertemuan 9. Kita lihat pertemuan untuk hari ini itu di modul komputer. Nah, kegiatan adalah pertama mendengarkan penjelasan melalui video dan mengerjakan latihan 5. Di sini sudah ada latihan 5. Kalian kerjakan dari nomor 1 sampai 5, tulis di buku latihan, lihat catatanmu dan lihat video pembelajaran hari ini. Oke? Nah, jawab yang benar dikumpulkan di hari Sabtu. Ingat, semua tugas dan semua nilai ujian, nilai tugas akan dimasukkan ke dalam rapor. Jadi kalau nilai ujianmu saja yang bagus tapi nilai tugasmu tidak bagus, nanti nilaimu akan turun. Jadi usahakan supaya nilai tugasmu dan nilai ujianmu bagus. Oke? Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.